jam lagi Mardel. Betul Leg sekali. pertama antara Indonesia melawan Thailand dan yang pasti sesuai sama judul kita hari ini ya Mar ya. Apa? Jangan kardus, no kardus, kita No harus dukung kardus. timnas. Semoga hari ini gue juga nggak dikardusin sama Coach ya. Ya dong, hari ini kita emang yang mau kita bahas sebetulnya banyak. Banyak dari timnas, tapi juga kita ngebahas ada ya sedikit tentang Liga Inggris kemarin gitu kan. Ada. Itu pasti wajib dan harus karena masih ada laga-laga yang masih lanjut walaupun juga ada yang postpone ya sampai Karena nanti. COVID ya. Ya gimana pun juga mumpung Valen lagi cuti lebih baik kita bahas Liverpool yang Betul, kalah tapi semalam. sebentar. Abrar ini kayaknya kasih namanya salah nih, bukan G nggak punya IG, tapi harusnya Raisa 6690. Karena Raisa baru ngepost pakai jersey timnas. Ini hari ini. Aku kira kamu Raisa loh. Raiso begitu kalau gue sih nggak ikut-ikutan gitu karena gue tidak ingin mengambil keuntungan bahkan menulis sesuatu tentang timnas. Aduh. Gue yang Itu penting kayak dukung siapa aja. ya? Gue dukung aja timnas karena apa? Karena Mar, Apa? truly ya dari awal keikutsertaan sejak lolos di fase grup, kita semua di sini itu udah bilang kita bangga. Progresnya ada, mulai berubah dan kalau misalnya kemarin kita ngomongin soal kata siapa sih UK nggak dukung itu, dia ngomong soal gendong-gendongan itu di awal loh. Setelah itu dia iya, kita kan ngeliat progres kan? Iya, betul. Makanya kita percaya progres. Bukan percaya proses. Enggak, percaya progres aja. Kalau percaya proses, ada yang final juga nih besok iya, lawan ada yang kita ke Liga nih. 1 kayaknya ya. Ini Oke. kok kenapa DPI rasa Depdagri ya, Man? Iya benar, karena semuanya rasanya pakai jersey timnas merah-merah bersama kapal api juga. Dan pokoknya ya kalau ngomongin soal timnas juga kita di sini pengen ngasih tahu juga nih. Hari ini spesial merah-merah juga ada merah hitam segala macam. Ini persembahan dari kopi kapal api spesial mix gula aren dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Gitu. Enak ya, wanginya tuh udah kecium sekali ya. Ini nggak boleh buka masker sebenarnya. Ya, boleh, tapi minumnya ntar. Dan Iya. buat kalian yang nggak sempat, masih mau nonton timnas nih masih ada 1 jam lagi. Betul. Bisa juga nih ke marketplace official, ke marketplace dulu, klik ke official kapal api ya. Ya. Di situ nanti kalian bisa pesan harganya masih 12.120, dapat 10 tuh yang 2 pack. Betul. Nah, jadi kalau kalian mau beli buat nemenin, pas banget, cocok banget. Jadi memang kalau misalnya lo pengen beli gitu kan langsung aja ke marketplace-nya. Apalagi kalau kemarin gue kan sempat liburan nih. Mungkin gue nggak dicariin sama Jebretim ya karena ya kalau Mardel nggak jadi host juga nggak masalah, nggak masalah. Sabar ya. Dicari. Sabar. Karena kenapa? Kita Apa? tuh worried. Iya, kenapa? Karena lo di sana kan nyewa motor kan. Nyewa motor selama di Aman Bali, gue minum kapal api juga. Habis itu nyewa motor, pas gue cek motornya itu pakai akinya luar biasa sekali. GeForce Fast Moving Automotive, produk lokal asli buatan Indonesia. Yeah. Dan punya pabriknya sendiri. Aku peres banget, tapi nggak apa-apa. Bisa langsung beli semuanya. Tanya-tanya spesifikasi dan juga harga ke Tokopedia, Shopee, Blibli dan juga Bukalapaknya GeForce. Ada juga program beli sekarang. Habis itu juga pasang nanti kapan aja dan di mana aja, langsung aja follow. Nih ya di sini @GeForce_ID untuk tahu promo-promo dan spesifikasinya. Tahu nggak? Apa? Semua kita serba warnanya merah mau putih loh. Tanpa harus res ya. Tapi secara ini kayak mungkin emang ada sesuatu di balik itu. ada sesuatu. Mudah-mudahan kita doain aja sama-sama. Dan gue sangat-sangat menunggu dari komennya Jebretim. Semoga banyak komen soal timnas Indonesia ya. Betul. Have you is Destra, lo nulisin apa? Yang pasti kita dukung sama-sama. Seperti judul kita hari ini, jangan kardus. No kardus, Jangan no kardus. Gue hari ini pokoknya nggak kardus. Kita akan bahas timnas Indonesia bersama 2 pandit andalan yang sudah akan siap sebentar lagi. Tapi setelah yang satu ini. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Yeay! Wow. Mendebarkan. TV play. Gue datang, gue pengen belajar gimana cara public speaking. Ngomong mulu banyak bacot, kagak ada lucu-lucunya. Gue bilang, gue pulang aja. Ngapain ini kagak beres. Ini saya curiga jangan-jangan Pak CEO sengaja belikan saya tiket mahal dari Bali ke Jakarta. Karena emang pengen ngeliat tentara dibantai sama pelawak. Oke, USA Stand Up Olahraga League udah selesai dan kompetisinya tapi masih ya jadi buah bibir mulai dari juri-juri tamunya yang memang ger sampai kejutannya Pak Nyoman yang ngalahin Indra Frimawan.
Makasih buat Jebretnya yang udah apresiasi untuk olahraga league ini ya, USA Stand Up Olahraga League, dengan komen-komen positifnya juga kita berharap ada komen-komen positif untuk hari ini. Kita akan ngebahas timnas bersama Koci dan juga Om Wesley, dan nonton babak grand final dan juga tergendong di YouTube True Love USA dan episode lainnya di Jebret Media TV. Malam ini bersama Koci dan juga Tulang Wesley kita akan membahas soal dukungan timnas dari perspektif dua pandit kita. Tapi sebelum itu, Tulang Wesley ngebahas Liverpool dulu semalam ini sebelum nanti kita ke Koci. Boleh nggak skip kita ngomong yang MU, Newcastle apa gitu? Nggak ada ya. Ini Liverpool dulu Lu nih. fans Liverpool ya? Asli, gue kalau kemarin lempar itu ya apa minum, gue mau lempar botol ke TAA tuh. Kenapa? Jalan kaki men, lu lepas bola lawan ngejar apa dengan mendekati pertahanan lu jalan kaki santai aja gitu. Nggak ada ngejar-ngejarnya sama Tapi sekali. TAA Coach. salah satu yang bermain lumayan bagus. Enggak kalau Kenapa? paling buruk Mane juga buruk. Lebih parah itu. Siapa? Simikas gue bilang. Simikas. Ya standar. Simikas itu nggak tahu apa istilah timing apa. Berapa kali ada orang di depannya tetap aja crossing dan mental terus. Standarnya itulah. Sama Matip juga jelek walaupun dia pernah Matip. sekali dua kali menyelamatkan, tapi secara overall terlalu liar mainnya, terlalu sembrono kalau gue bilang. Nggak punya sistem. Kalau dari Gue Om Wesley gimana? gue masih karena Van Dijk juga nggak tampil perform. Matip menutup Arnold banyak banget. Arnold tuh kayak kegemukan makan kue Natal tau gak sih? Enggak lah, gue nggak setuju. Dia bermain nggak bagus, tapi dibilang Tapi nggak jelek juga. Salah juga jelek gue bilang. Salah mendingan lah. Mane salah Mane bisa yang gua lebih bilang. bagus, bisa jauh lebih bagus. Mane memang nggak efektif sama sekali, dapat 2 peluang kalau nggak salah. Gue pikir Mane Jelek itu sudah berangkat ke Kamerun. Belum Januari Dia kan dia diminta supaya apa kan ada apa kalau mau keluar negeri itu masuk apa karantina dulu. Tapi ternyata masih main kan? Masih main, hatinya mungkin udah nggak di Enggak, sini. gue bingung orang namanya piala besar ya kayak Piala Dunia, Piala Eropa. Itu timnas kan harusnya ngumpul 2 minggu sebelumnya. Ini kok dadakan semua. Namanya Piala Afrika. Ya kan harusnya nggak gitu dong. Itu kan official piala dari FIFA. Kan ada aturan mainnya. Iya kan? Mau dipindahin Koci yang tahun ini, cuman kena masalah di Kamerun, maju lagi ke jadi Januari. Ya tapi kenapa harus dadakan gitu? Dadakan, ya, Gue sih harus kalau gue pepet-pepet. jadi FA-nya gue nggak terima. Gue akan bilang sesuai dengan aturan FIFA seperti di Piala Eropa 2 minggu sebelumnya lu persiapan dulu dong, ya kan? Iya. Benar. Nah, Nah, apa? karantina dulu paling 3 hari. Itu belum persiapan kapan lu mau latihan ke timnasnya. Tanggal 9 main. Thomas Partey itu setelah lawan City baru dia berangkat. Baru berangkat. Iya. Oke, berarti memang mungkin benar kata Tulang Wesley, hatinya udah nggak di situ lah Enggak, gitu. Udah kayak pemain-pemain yang memang akan berkompetisi. Tapi kalau ngelihat faktor lain nih Coach, inkonsistensi kayak ya kita nggak usah ngomongin MU ya, ngomongin Liverpool aja kemarin kalah sama Leicester tuh sebenarnya Siapa juga mau ngomongin MU Gary Ya, banget. Ini bukan inkonsistensi, enggak. Bukan? Apes aja nih. Apes? Lu bilangnya apes? Kalau Enggak. inkonsisten, ya kalau nggak konsisten, itu dia Enggak. ini. Tapi kalau ini Gua- kan cuma drop sekali aja. Gue setuju. Ini bukan inkonsistensi, Oke. ini juga bukan apes. Jadi apa Coach? Yang jadi masalah sekarang kita lihat tim di seluruh Liga Eropa yang berada di papan atas Oke. itu punya kedalaman squad yang dalam, yang bagus. Nah Liverpool terlalu tergantung sama Salah sama Mane. Ya. Oke. Mereka kontribusinya musim ini mungkin 80-90%. Terlalu dominan ya Coach. Terlalu dominan. Nah, kita tahu semua yang jadi masalah dengan Liverpool adalah bench-nya. Tidak ada yang bisa menggantikan 2 pemain ini. Nggak rata. Bahwa 2 pemain ini sekali-sekali lagi drop, it can happen, man. Come on. Mereka juga manusia gitu loh. Iya. Iya kan? Semua pemain di Iya. sana. Cuman kalau di City atau bahkan di Chelsea itu kehilangan 7-8 pemain. Lu lihat line up-nya. Inti semua itu. Ngerti nggak? Makanya jangan pasang Si- di fantasi Premier League pemain City. Iya. City pun demikian. Lu mau hilang apa, bahkan nggak ada yang cedera pun sama Pep dirotasi. Rotasi terus ya. Liverpool mau rotasi apa? Lu Nah. mau ganti Van Dijk. Lu mau Mau sama siapa ganti? Matip padahal nggak bagus-bagus amat. Titik lemahnya Liverpool tuh di Matip kalau gue bilang. Secara overall ya, bukan Overall. kemarin aja. Lu setuju nggak Lu kalau mau Matip ganti Joe di Gomez. tengah? Simikas kemarin Robertson beda 2 level. Hancur-hancuran ya. Lu mau masukin Minamino atau Minamino.
Chamberlain, Oxlade ini kan sekali main bagus, kemarin juga buruk banget mainnya. Fluktuatif banget Ya. lah. Nah, ini yang jadi masalah dengan pemain Liverpool. pelapis. Bukan inkonsisten, bukan sekali juga, tapi pelapisnya itu terlalu buruk. Oke. Tapi Nah, waktu lawan Leicester Om Leslie gimana? di Piala Liga kan pemain pelapis juga. Ya kan lu nggak Bagus bisa. juga. Lu apakah itu bisa jadi komparasi, Om Leslie? Nggak bisa kan? Apa bisa kalau menurut lo? Kita lihat ya ke lawan Leicester kan cukup banyak ya pemain pelapis. Tapi kalau yang kali ini itu benar-benar bukan Liverpool yang main. Siapapun pemain Liverpool yang kemarin main itu jelek banget, drop banget. Gak ada yang menurut gue standar yang bisa dia jaga. Bukan soal inkonsistensi tadi, tapi emang benar-benar kalau gue busuk aja hari ini. Iya, that's why it can happen kan. It can happen, iya. Kalau gue sebagai pelatih pada saat pemain gue lagi jelek, yang gue lakukan apa? Gue ganti Rotasi. pemainnya dong. Tapi ini rotasi pemainnya juga belum merata kan? Lu Coach? mau ganti pemain Benchnya siapa? Iya. Iya, itu yang jadi masalah Kan dengan COVID Liverpool. banyak juga mereka. Nah, itu Apa? dia. Karena banyak COVID. Iya, nggak terlalu banyak amat. Dalam arti pemain inti praktis pada main semua. Yang nggak ada Thiago doang. Thiago nggak ada, di bench nggak ada juga si Origi. Firmino ada. Ya Origi kan super sub Iya. sejati, ngerti nggak? Firmino kan lagi turun juga. Oh ya betul. Cuman kan dia Jota lebih sering jadi inti. Jota yang sekarang mendapatkan tempat dia dibandingkan Firmino. Menurut gua begitu kejadian itu secara psikologi, gua nggak tahu coach, kalau lu jadi pelatih dengan kondisi Firmino, menurut gua Firmino udah mau drop tuh kepercayaan dirinya. Betul. Karena Memang Jota drop. yang Iya. digas terus. Nggak ada masalah dengan tim intinya. Yang jadi masalah kan dengan benchnya. Yang bisa yang punya jam terbang itu praktis Firmino doang. Oke. Yang lain kan enggak. Milner. Milner. Ya oke Milner. Cuman what do you expect dengan pemain umur Sekian, segitu? 30 Ngerti nggak? sekian ya. Nah, Jadi isunya ini apa? Liverpool harus, terutama ownernya harus lihat bahwa you have to invest. Lu nanti Di Januari ketinggalan nanti ya? kereta sama MU, sama Chelsea, sama City yang Arsenal City, juga. sama Arsenal juga. Iya. Liverpool itu investasinya bener-bener parah banget. Nah, kalau dari Om Wesley sendiri melihat dengan Liverpool sedang seperti ini, permainannya lagi apes lah kalau versi lo. Nah, upcoming match akan lawan Chelsea nih. Lo melihatnya seorang Jurgen Klopp akan bisa antisipasinya seperti apa? Gue dari dulu ngeliat gini, ada kalau bisa setiap musim itu Liverpool tuh lawannya MU, Chelsea, City, Arsenal. Lebih baik lawan ini ya, big match ya. Mereka kayaknya keluar gitu ininya kemampuan terbaiknya. Chelsea pun dalam kondisi yang lagi naik turun. Kalau lu bilang inkonsistensi, Chelsea yang menurut gue yang lebih Ya, parah lebih konsistensi. parah. Gue setuju, Nggak Oke, benar, setuju. gue setuju. Dan ini momentum bagi Liverpool. Kalau ya lagi-lagi kalau skuad mereka tuh full. Lah besok tuh gua nggak tahu. Upcoming match lawan Chelsea. Lu mau gantiin siapa? Gini deh, Wes. Enggak, kapan manenya perangkat? Ya kan gitu. Tapi apakah Harusnya itu sekarang atau dalam waktu 1-2 hari harusnya berangkat. Berangkat, ya? Gini deh, tidak ada Mane dan Salah dalam sebulan. Ya, repot. Let's say sebulan lah. that's a big issue. Lu mau gantiin siapa? Ya, tinggal Jota, Origi, Chamberlain. Kalau perlu ya main dua depan. Firmino. Ya Firmino, tapi nggak bisa dipaksakan juga kan harus ada Kalau pemain lu- penggantinya iya, kalau ada apa-apa di tengah jalan. Kalau lu main siapa yang Dua suplai bola? striker mungkin Siapa? Firmino sama Jota. Apakah itu cukup untuk lawan Chelsea? Ya, kalau Chelsea momentumnya lagi-lagi ini momentum buat mukul Chelsea lagi-lagi kalau yang di belakang tengahnya kayak kemarin mainnya mendingan jangan bikin kayak gue melempar Lu jangan terlalu fokus sama Chelsea doang, Mardel. Karena gue setuju Chelsea lagi terseok-seok, lagi karatan udah berkali-kali gue bilang. Dan terbukti, walaupun mereka menang, tapi menang adu penalti. Iya. Ngerti nggak? Bola-bola atas. makin kebaca ya. Iya, mainnya itu karatan banget. Dan Tuchel ini kan kepala batu. Nanti akan menurun terus, kehilangan poin terus. Ngerti nggak? Nah, justru gue bilang, yang susah itu bukan ketemu Chelsea. Tapi Chelsea itu main terbuka. Peluangnya Enak. untuk Liverpool lebih enak. Yang justru ketemu tim yang menengah ke bawah yang parkir bis, di situ kesulitan. Pada saat lu punya Mane yang masalah, mereka punya skill individu yang bisa cetak gol dengan 1/10 peluang. Nah, besok nggak ada salah. Tapi pemain kayak Jota itu kan butuh supply. Dia kan biasa tap in, Tap in, ya. ngerti nggak? Firmino pun demikian. Siapa yang mau gocek-gocek yang ciptakan peluang? oke, Nggak ada. nggak ada. Ujung-ujungnya lu Mane. ngandelin bola mati. Matip sama Van Dijk bola atas. Oke. Bola-bola Dan Wesley ada tambahan lagi untuk Liverpool Chelsea sedikit aja sebelum kita lanjut ke timnas.
Udah Ya, segitu aja. di belakang menurut gue yang lagi masalah karena ketika Lukaku mulai mendapatkan lagi anginnya, nah dengan performa kemarin lini belakang Liverpool repot. Liverpool Chelsea itu kapan sih? Tanggal 2. Tanggal 2 Januari, Coach. Oke, dan kalau ngomongin soal memang Liverpool ini juga ya silakan kalau misalnya punya pendapat untuk jebret tim taruh di kolom komentar sambil kita akan lanjut lagi ini. Tadi udah ngebahas Liverpool yang memang lagi naik turun dan juga ya akan berpengaruh juga ngelihat City yang juga semakin settle seperti sebagai juara paruh musim. Kita akan lanjut nih ya, lanjut untuk Boleh nggak kita nggak pakai istilah juara paruh musim? kenapa? Nggak menentukan apa-apa. Benar. Iya betul. Nggak menentukan apa-apa. Mau juara paruh musim tiap musim separuh juara aja. Betul. Kayak separuh nyawaku hilang. Kayak lu dapat separuh trofi Baru aja. nafas hilang ya. Oke. Dan kalau kita sebelum lanjut lagi nih ke bahas timnas, kita tungguin dulu sampai 5.000 yang nonton nih. Udah 5.000 belum yang nonton? Coba langsung aja ajak teman-temannya. Kita akan ngebahas timnas dari perspektif untuk Koci dan juga Om Wesley sambil ditemani oleh Raiso Andriono. Udah balik lagi. Tadi kayaknya Duduk patahannya dong. kurang enak. Sebetulnya gue masih pengen bahas Liverpool sedikit lagi. Kenapa? Karena abis itu masih ada semifinal piala. Kalau kata Coach Yasin piala itu Kebo. loh. Ciki-ciki. Gitu. Ciki-ciki. Ya udah nggak apa-apa. Salah sama Mane silahkan aja dulu. Konsentrasi. Namanya buat negara kita harus all out ya supaya Ya. Arsenal juga kali seneng ya. Ya tuh. Sabar. Masuk dulu ya, masuk Nah, ya. yang pasti kita mau bahas. Masalahnya salah itu komit sama negaranya. Banyak pemain Afrika yang buru-buru pura-pura cedera supaya nggak berangkat membela negaranya ada juga. Nah Liverpool ketemu pemain Afrika yang benar-benar komit buat negaranya. Apes tuh Liverpool. Ya berarti kan ini pengakuan lo kan bahwa Arsenal bisa berbuat sesuatu di semifinal nanti. Kalau lu berharap Auba yang jago. Kalau Arsenal nggak bisa menang lawan Liverpool ini tanpa Mane dan Salah udah bubarin. Enggak lah. Menangnya sama yang lain aja coach, jangan sama Liverpool. Enggak lah, enggak itu belum tentu. Enggak tahu maksud gue bisa menang atau nggak bisa menang. Yang pasti kalau yang soal yang satu ini kita harus sama-sama optimis ya soal mau menang, mau seri, soal timnas Indonesia. Betul. Mardel akan Ada lu yang nggak mau menang, siapa? posting lagi di sosial Waduh, media. Waduh, masuk lagi yang itu. Jangan bang, kita banyak Enggak, ditonton jangan orang, bahas. nanti pansos. Enggak, kan gua nggak Orangnya. nyebut nama. Dia Ada cari- orang yang begitu. Dia cari panggung, jangan kita kasih. Jangan kasih, tuh, ya. pansos tuh katanya. Yang pasti diskusi kita hari ini juga kan diikutin sama dua orang. Yang dari biasanya siaran di Depdagri, halo ada Mas Yuke sama Vino. Selamat malam, Om Yuke dan Bang Vino. Vino ini di Singapura nggak sih? Enggak ya, Enggak. mana? Kita enggak ya? Mana Apa lo mukanya? ada duit? Ih, Dede. Wih, ganteng Marahin kali gua, awak aku ini, abang aku ini, ganteng kali. Oke, kita langsung diskusi. Goreng. Mas Yuki mana? Mas Yuki mana? Udah masuk belum? Udah nih nongol. Mana nggak ada mukanya tuh? Wih, iya. Pendukung Mana bendera Sintayong, Juventusnya? luar biasa. Juvendi nih. Mana bendera Juventusnya? Oke, kita kan bahas lebih Ya, dulu iya. soal timnas Indonesia, tapi kita beda kekuatan dari Thailand dulu ya. Silahkan Mardel. Oke, siap. Ngobrolin sama 4 pandit kita. Nah, untuk dari Thailand dulu nih, bapak-bapak juga sekalian yang ada di sini, Koci dan juga Om Wesley dan juga Vino, dan kita melihatnya ngomongin Thailand dulu deh. Dari Vino dulu. Vin, ngelihat Thailand lawan timnas persiapannya gimana nih? Sebelum ke Om Yuke juga. Thailand kan kehilangan Teraton ya, pemain yang apa? Ya gue bilang top level ya di Thailand kan Teraton. Coba ya, video ada nyalain, Vin. top- Video nyalain, Vin. Video nyalain. Oh video. Jebretnya mau lihat muka lu. Nah, ya. Di Thailand kehilangan Teraton, si apa pemain yang diandelin ya jadi back kiri. Backupnya juga Teraton. sebenarnya kalau gue lihat dari squad Thailand Hotel. apa namanya nggak beda jauh ya pengganti Teraton. Terus yang dikhawatirkan Thailand kan kehilangan Teraton sama kipernya si Butpom ya, Cacai. Tapi kalau gue lihat dari apa pelapis-pelapis ya pemain yang absen sebenarnya ini nggak jadi masalah sih buat pelatih Mano ya, karena pelapis kipernya Thailand itu semuanya ada Kawin juga, ada si Warak yang dimana memang waktu main di Thai League juga mereka bagus banget. Tapi kalau Teraton, memang kualitasnya nggak sama kayak Teraton, tapi si penggantinya itu gue rasa bakal tetap bikin sulit si Indonesia juga sih kalau misalnya nyerang dari sisi Teraton. Kemungkinan Teraton bakal digantiin sama pemain yang biasa main di sayap kanannya si Nurubadin ya kalau nggak salah. Ya Nurdin apa gue nggak ngerti lah namanya. Pokoknya yang pemain Buriram itu. Jadi Thailand kehilangan pemain, tapi bukan satu masalah sih menurut gue. Gitu Del. Oke, kalau dari Vino nggak masalah.
Untuk 1 dan 2 pemain yang cedera. Kalau dari Om UK, gimana Om UK melihat peta kekuatan Thailand menghadapi Indonesia? Sebentar lagi kita akan nonton. Ya gue kira sih nggak pengaruh ya. Main Thailand itu yang Bun Matan sama kipernya cedera nggak pengaruh. Karena Thailand ini mainnya kan kompak ya. Mainnya solid, organisasinya bagus, juga mereka pengalaman. Justru mungkin kita sedikit agak terpengaruh juga karena nggak ada Arhan ya. Itu agak sedikit pengaruh kalau saya. Karena Arhan ini kan memang sedang on fire ya. Sekarang dia nggak bisa main karena akumulasi kartu kuning. Di semifinal lawan Singapura leg pertama, leg kedua kena kartu kuning, jadi dia nggak bisa main. Mungkin buat kita berarti hilangnya. Nah itu yang menurut gue sih harus kita bisa bersiasat cerdas untuk bisa tetap tampil dengan performa baik, keseimbangan baik walaupun tanpa Arhan. Masih ada Edo sih penggantinya sih untuk bisa isi posisi itu, dan Edo ini sama sebenarnya talentanya sama kayak Arhan. Pemain muda dari Persita Tangerang yang gue lihat bagus banget, cuman persoalan kesempatan aja, dan ini kesempatan buat dia sebetulnya. Selebihnya lebih ke faktor taktikal sih ya, lebih ke faktor taktikal. Ya Thailand secara mental pengalaman karena mereka udah berkali-kali menjuarai Piala AFF ini, juga udah terbiasa main di final. Ada 3 pemain yang 2016 saat terakhir ke Thailand juara itu yang sekarang ada di tim itu. Sementara kita ini pemain-pemain muda yang punya ambisi besar, punya energi besar. Nah tinggal bagaimana Sintayong mengatur strategi di lapangan aja sebetulnya untuk menutupi persoalan pengalaman ya dan mentalitas ya. Itu sih menurut gue sih. Oke, dan kalau ngomongin siasat cerdas gitu ya, itu kayak apa sih? Kita akan coba diskusi kembali ke pandit yang ada di studio, Coachy dan juga Tulang Wesley. Kalau Tulang Wesley di YouTube bilang surprise, kejutan apa yang akan diberikan oleh Coach STY. Kalau dari Coachy bilang ini persiapan soal mental, bagaimana pemain bisa mempersiapkan mentalnya untuk di laga sebesar ini, final gitu ya. Kalau dari Tulang Wesley dulu, melihat kalau ngomongin siasat cerdas tuh yang kayak gimana sih untuk Coach STY? Sebelum ke Coachy nanti ya. Jangan lupa ya, pelatih yang megang Indonesia itu pelatih kelas dunia. Setuju gue. Ya, cuman dia belum pernah menghadapi final untuk kejuaraan yang sebegitu padatnya dan 2 kali. Iya. Pertandingan final ya. Kecuali kalau kita ngomong fase grup atau pertandingan yang semifinal. Tapi ketika final dalam 2 pertandingan itu nggak mudah. Gangguan dari pemain Indonesia bukan hanya nggak ada Pratama atau kondisi Rama Irianto yang katanya nggak fit. Moga-moga fit sampai habis ya. Gangguan utama adalah soal kepercayaan dirinya. Lalu bisa nggak ngikutin strategi dari Sintayong? Jangan-jangan pemain kita itu merasa semua digas terus sampai habis. Di leg pertama ini, leg keduanya habis. Nah ini yang kita tunggu, kejutan itu. Yang kenapa gue bilang di YouTube gue kejutan, selama dari lawan Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapura, kan nggak ada formasi yang bisa kita tebak. Iya. Ada aja kejutan dari Sintayong. Formasi fix ya? Semua orang nunggu ketika Elkam Bagot sudah boleh main, semua orang nunggu dia starter. Kagak loh. Iya. Dia percaya sama Dewangga, dia percaya sama Marianto. Nah semua orang menunggu Egy udah datang. Enggak, Egy cadangannya dulu. Yeah. Ini yang menurut gua juga akan ditunggu oleh pelatih asal Brazil dari yang Thailand. Oke. Siapa sih? Lu mau main seperti apa? Lu ngegas di leg pertama atau ngegas di leg kedua? Leg kedua. Lu main 1 striker lagi atau lu main 2 striker atau lu main false 9? Nggak ada ini istilahnya ngegasnya kan, striker kita kan nggak ngegas. Iya. Lu main Ezra, lu main Dedik, lu main Yudo, kan nggak ngegas mereka. Lebih kepada membuka ruang supaya lini kedua kita masuk, karena lini kedua kita kenceng-kenceng. Tapi lawan Singapura, lini kedua kita sudah mulai kehabisan bahan bakar. Nah ini yang gue bilang, kalau percaya sama pelatih Sintayong dengan strateginya dia, yuk ikut main. Karena ini 2 leg final, nggak mudah. Dan jangan inferior. Gue tuh ngobrol sama beberapa mantan pemain tim nasional, termasuk yang senior-senior. Mereka selalu bilang, repotnya pemain kita kalau udah ketemu Thailand, udah jiper duluan. Iya itu dia, soal mental itu ya? Nggak boleh kejadian. Oke, sebentar ke Coachy dulu. Coach, sebelum Coachy lebih banyak juga ngebahas soal taktik gitu ya. Pertanyaan gue Coach, apakah kita harus bermain bertahan total atau mungkin ala-ala false 9 gitu? Dari Coachy gimana? Gini. Thailand itu bukan levelnya Jerman, Spanyol, Brazil atau Italia, bahkan bukan Belanda.
Di Asia, Thailand itu terseok-seok. Betul, gue setuju. Mereka hanya di ASEAN. Jadi bukan sebuah tim yang harus kita takutin. Bahwa mereka sudah 5 kali juara AFF. Bahwa mereka merajanya di ASEAN. Bukan berarti mereka tanpa Celah. Betul. Bukan berarti mereka tanpa kesalahan. Ngerti nggak? Disitulah gue setuju, is a mental issue. Sekarang kita main 2 leg. Jangan sampai ketika kita ketinggalan di leg pertama, ketinggalan 1-0, membabi buta ke depan untuk cari seri. Enggak. 1-0 play your game, biasa aja. Di leg kedua lu hantam. Oke. 1-0 tuh maksudnya ketinggalan. Enggak. Ya, seandainya 1-0 ketinggalan, jangan membabi buta pengen cetak gol. Peluang itu pasti akan datang. It's about timing. Oke? Nah, ini yang gue masih ragukan, karena kalau kita lihat lawan Singapura, babak di 2 leg, babak pertama dan babak kedua itu beda banget. Iya, different things ya. That's okay. Ini masih muda-muda. Cuman semoga video ini diputer ulang lagi, dilihat. Setiap pemain melihat. Dan gue agak kurang setuju dengan UK kalau dibilang Arhan kekurangan. Gue bilang justru Arhan sebagai bek kiri lemah. Kenapa, Coach? Dia lebih bagus menyerang. Jadi lupa mundur. Gol pertama itu salah dia lawan Singapura. Dan dia bikin berapa kali kesalahan terlalu keras. Penaltinya kalau nggak salah juga salah dia. Iya. Dia terlalu liar sebagai defender. Sebagai penyerang gue setuju. Sangat membantu. Not as a defender. Tapi gue nggak tahu penggantinya siapa. Iya. Oke? Mungkin Edo, tidak Edo. sebagus Pak Arhan. Gue nggak tahu. Bisa Rizky taruh ke kiri. Gue hanya menilai apa yang gue lihat. Oke. Pemain-pemain yang Belum lain lihat gua nggak ya, tahu. iya. That's why gue bilang kalau mungkin UK bilang kehilangan mungkin pelapisnya itu tidak sebagus Arhan. Itu bisa, itu gue nggak tahu. Tapi gue hanya meng-highlight bahwa Arhan ini defensif itu nggak bagus. Sementara ketemu lawan Thailand, kita lebih harus fokus ke defense. Boleh gue jelaskan sedikit? Oke, boleh. Sebentar Om Yuke, ini kita ada papan di sini. Kalau gue jadi Sintayong, oke, terutama di leg pertama, gue akan main 4-4-2 atau kalau main 4-3-3 pakai false 9 yang turun ke bawah. Oke. Jangan parkir bis kayak lawan Vietnam. Jangan parkir bis kalau kata Jangan. Coach ya. Oke. Tetap bertanding sendiri, 4 di belakang, 4 di tengah, 2 itu sayap. 1 Irfan Jaya, Satu lagi? nggak tahu gue. Di kanan Witan. Witan, Ya, mungkin Witan. Witan Witan Sulaiman juga. ya. Kiri Enggak. Irfan Jaya. Enggak, bentar. Witan di sini. Cuman striker winger kanan gue nggak tahu. Intinya adalah whoever namanya pasang 2 striker cepat. Karena kita akan dapat counter. Oke, Coach. For sure. Dan counternya itu dari tengah, baru di sini ada Egy. Gue akan mainkan Egy. Dari menit pertama ya, Coach Gue ya? tidak memainkan. Menyalak dia mah nggak bisa. Kalau udah ngomong nggak berhenti dia. Gue nggak memainkan Ezra. Kenapa? Karena Ezra agak lambat. Real striker. Lo butuh speed. Dia lawan Thailand. dia bisa masuk sebagai sub. Dedik. Tapi awal ya gue nggak tahu. Yang gue lihat sekarang mungkin bisa si siapa namanya Egy atau Witan. untuk membangun serangan. Ngerti nggak? Nah ini yang feeling gue setuju Sintayong itu kayak taktik. Dia bisa merubah dan lain-lainnya. Maka dari itu mungkin akan main seperti ini. Mungkin. Kalau gue bilang ini line up yang terbaik di leg pertama. Leg pertama. Oke, dari Om Yuke ada tanggapan, silakan dari tanggapannya Coach Jangan tadi. parkir bus aja. Wah, Iya. seneng. Jangan Thailand. parkir bis. Gimana Om Yuke? Iya, Justin bilang memang Thailand bukan seperti Jerman atau tim-tim besar, tapi di Asia Tenggara tetap dia sekarang salah satu yang terbaik setelah Vietnam. Dan itu tetap kita harus highlight. Kita kalau ketemu Thailand itu dari zaman dulu, dari 30 tahun yang lalu, dari kita terakhir kali juara SEA Games sampai sekarang beranak pinak nih. Dari umur gue 17 tahun masih gue main hujan-hujanan tuh, kita selalu gemeteran dulu lawan Thailand itu. Siapapun yang main. Jadi itu yang maksud gue pengen gue highlight, tetap mereka nih posisinya di atas kita saat ini. Iya. Kita kan Iya, underdog, iya, kita kan iya. underdog gitu. Iya, iya, Itu iya. yang kita harus waspadain gitu. Tetap mereka bisa dikalahin, tapi tadi gue katakan kita harus cerdas main nih. Karena ini 2 leg, kita nggak bisa main terbuka seperti ketika melawan Malaysia misalnya atau melawan Singapura gitu. Thailand ini tim pinter. Lu lihat gol-golnya mereka tuh gol-golnya futsal. Justin tahu deh futsalnya Thailand kayak apa. Iya, Mereka betul, basic itu betul. teknik individunya kuat. Nah, kalau tadi lu bilang Arhan itu bagusnya cuma menyerang, karena memang dia di set untuk sebagai gelandang sayap, sebagai back sayap gitu. Jadi lebih banyak memang kita mainnya lewat sayap.
kan Sintayong ini di Piala AFF ini mainnya sebetul-betulnya ya, sejatinya dia pakai 3 center back sebenarnya. Asnawi sama Arhan itu memang diset sebagai fullback sayap, jadi lebih banyak ke depannya. Nah, kalau sekarang harus kita bermain lebih defense dulu atau sepak bola reaksi lah ya istilah kalau lu Justin sering bilang itu. Arhan tuh tetap bisa main bagus sebagai fullback gitu loh. Dengan konsep seperti lawan Vietnam misalnya. Itu kita bisa gitu. Nah, sekarang kagak ada Arhan yang menurut gue itu harus dicoba bukan Rizky Dwi. Gue pernah lihat Rizky Dwi main dan kalian pernah lihat waktu dia ganti Asnawi, ancur-ancuran. Mending Edo, karena gue udah lihat pemain ini sebenarnya bagus, cuman persoalan kesempatan aja. Kalau kita mainnya defense, kita pakai 5-3-2 itu nggak haram juga sih menurut gue. Tetap 3 center back-nya kita tetap pertahanin karena itu menurut gue itu udah pakem yang bagus. Tinggal kita fullback-nya aja nih yang harus balance antara bertahan sama menyerang. Kalau kita mainnya reaksi football, berarti kita tetap perlu pemain fullback sayap, tetap perlu untuk supaya mereka yang lari itu. Nah itu Edo bisa itu menurut gua. Dan jangan Elkan Bagot untuk gantiin. Kan kalau gue lihat tadi formasinya kan Dewangga taruh di posisi Arhan ya, gantiin Arhan ya. Gue bilang jangan. Tetap Dewangga biar main sebagai center back bersama Rido dan Fahrudin. Jangan Elkan Bagot dipasang duluan sebagai starter. Dia bisa diacak-acak karena badannya berat kalau balik. Agak ngeri lo, ya kan nanti lo bisa diskusi soal itu deh. Kalau untuk buat set piece gitu ya, oke. Tapi ini Thailand ini jarang main bola-bola set piece. Mereka banyak main sentuhan 1-2 gitu loh, model-model tiki taka gitu. Karena mereka punya teknik skill individu yang bagus. Itu sih yang gue mau tekenin gitu. Oke, sebentar Om Yuke, gue sekarang ke Vina dulu nih, Tulang juga sebentar. Vin, lo ngelihat peran soal Arhan gimana? Dia masih bisa untuk bermain bertahan atau memang lebih baik Edo? Tapi kalau dari kacamata gue adalah this is final. Apakah Edo juga bisa menahan untuk bisa batinnya gitu, mentalnya kuat juga gitu untuk bisa menghadapi laga final ini? Gimana Vino? Udah masuk Karena timnas. itu kan baru diturunin sekali di fase penyisian ya. Dapat kesempatan yang lain bahkan lawan Kamboja, lawan Laos pun dia nggak diturunin. Lawan Laos ya. Jadi ada satu lawan lemah juga Kamboja dia nggak diturunin. Ya minute playnya Edo di turnamen ini kurang. Terus kemarin juga sempat nanya ke beberapa pemain, league-nya memang beberapa kali Dewangga memang dicoba buat di posisi itu gitu. Jadi semua orang bakal menduga Edo, ternyata memang Dewangga juga beberapa kali latihan, gue sempat telepon sama beberapa pemain, dia sempat dicoba di posisi itu. Terus gue juga mau nanggepin masalah Mas Yuki kayak yang jiper dulu lawan Thailand. Gue ngobrol sama beberapa pemain gitu ya. Gimana insight lo? Lu prefer lawan siapa waktu leg 1? Lu prefer lawan siapa? Kalau gue sih pengennya lawan Vietnam, kata dia. Gue nanya ketiga pemain. Gue sih pengen lawan Vietnam. Kenapa lu takut sama Thailand? Ya gue nggak tahu. Tapi mereka ngomong karena sebelum ini gue udah lawan Vietnam, at least gue udah hafal tentang bagaimana cara Vietnam bermain. Jadi kalau boleh memilih gue lawan Thailand. Tapi kalaupun lawan Thailand bukannya gue takut. Gue siap lawan Thailand. Karena di kualifikasi AFC pun yang main di Dubai, mereka main 0-0 gitu dengan tapi waktu itu Thailand masih dilatih Nishino, nggak ada Teraton, nggak ada Canatip, nggak ada Dengda gitu kan. Nah jadi mereka sebenarnya nggak terlalu takut lawan Thailand, tapi ketika gue tanya ketiga orang pemain ini, dia prefer kalau untuk ketemu Vietnam aja dia di final gitu. Untuk posisi Arhan tadi yang lo tanyain, Dewa sebenarnya udah sempet dicoba untuk beberapa kali untuk posisi back kiri selain Edo. Jadi yang turunin ya itu doang, peluangnya 2. Kalau nggak Edo yang memang murni sebagai full back kiri yang biasa main sebagai back kiri di Persita Tangerang, bisa juga Sintayong paksain Edo, karena kan Sintayong juga beberapa kali demen banget kan ngacak-ngacak posisi pemain yang pindah ke posisi yang bukan posisi natural dia gitu. Oke, kita balik dulu ke Tulang. Ada tanggapan sendiri buat persiapan timnas dan juga bagaimana sih kita memang Thailand banyak yang bilang dengan banyak perspektif, Thailand A, Thailand B sampai Thailand Z. Cuman gimana caranya kita menemukan titik atau celah melawan Thailand di final ini? Ya, kita bukannya nggak bisa di kualifikasi kita 2-2. Dan sudah kualifikasi Piala Dunia, sudah Sintayong loh yang melatih kita dan kita 2-2. Cuman lihat ya, ketika menghadapi Singapura, Thailand main dengan wajah yang berbeda. Bukan kekuatan utamanya, mereka bisa 2-0. Kita lawan Singapura, lawan yang dihadapi dengan tim cadangan di Thailand, kita sempat keteteran dan bikin jantungan kan. Ini dokter jantungan nanggok nih, 9 pemain terus kita malah keteteran. Bikin nyerang salah, bertahan salah. Ya.
yang gua soroti adalah jangan sampai bikin kesalahan yang nggak penting. Makanya insting gue mengatakan ketika Intuisi ya. Dewa Angga bermain agak ke depan, mengambil posisi gelandang tengah lawan Singapura, gue bilang ini ada tujuannya nggak ya? Mainnya jauh meninggalkan center back, main ke depan. Jangan-jangan ini yang disiapkan untuk menghentikan Thailand, karena Thailand itu kalau lu biarkan dia kan bermain enak sekali. Masuk itu seperti gelombang pelan-pelan, begitu lu bikin kesalahan, seperti yang dilakukan oleh Singapura, mereka bikin kesalahan, bikin Vietnam juga waktu di semifinal bikin kesalahan, dihajar sama Thailand. Gol 2-0 ke gawang Vietnam itu kan bukan gol bagus, tapi emang nunggu lu bikin kesalahan, cek Chan Latif dan kawan-kawan hajar. Bukan gol yang indah yang menurut gua lebih indah gol Vietnam kalau main. Lawan leg kedua gua sangat suka gaya main Vietnam, tapi Thailand tahu bermain 2 leg. Mereka udah ngegasnya udah cukup di leg pertama 2-0. Dia nekan gas, narik lagi gasnya di leg kedua. Cukup 0-0 mereka ke final. Tulang itu deh, Tulang. Coach gue punya 2 bahan diskusi. Pertama, apakah kita harus main daya gedor kita tuh gimana? Soal daya gedornya timnas gitu kan. Gini. Kalau lu lihat di leg kedua pada saat Singapura bermain dengan 9 orang, kita itu dapat 4-5 counter. Ya. Gagal semua. Nah, ini isunya counter kayak begini akan didapatkan juga. Cuman kali ini jangan sampai gagal. Jangan sampai, gue suka Irfan, dia punya skill, dia punya speed. Cuman ini egois ini pemain. Yang gue lihat ya, gue nggak tahu di liga gimana ya. Ini harus dirubah. Karena Irfan, Witan itu 2 pemain penting. Dan gue setuju sama UK bahwa Thailand itu mainnya tiki-taka Asia, tapi bukan tanpa celah kan. Ya kan, bahwa mereka makanya gue unggulkan 45-55 untuk Thailand. Tapi still kalau kita bisa meningkatkan efektivitas, kenapa kita nggak bisa menang? Bisa-bisa aja. Kalau perlu sampai adu penalti, ngerti nggak? Bisa banget. Cuman gue juga sudah apa yang Wesley bilang, mental itu nomor 1. Lu harus bisa bagikan 2 leg. Jangan terlalu ngegas di leg pertama. Jangan sampai lu cedera. Jangan sampai lu dapat kartu kuning, kartu merah, whatever lah. 2 leg ini harus bisa dimanfaatkan. Dan gue yakin Sintayong bisa. Karena seberapa kali gue lihatnya, ini pelatih pintar. Dia tahu, contoh lawan Vietnam, 26 shots dibanding 1. Lu parkir bis kan? But that's okay, hasil. Dalam turnamen yang lu incer kan hasil. Bukan kompetisi ya, turnamen. Nah, kalau dibedakan tuh ya, tim. Lu berhasil. Lu kalau bisa 2 kali 0-0 adu penalti. Sesuai target lah. Iya, sesimpel itu kan. Nah, jadi gue percaya strateginya, tapi kalau gue bilang nggak usah pakai striker, entah 3-5-2, entah 4-4-2, whatever lah. Tapi yang jelas serangan dari sayap pakai Witan sama Irfan Jaya, Egy di belakangnya masuk. Evan Dimas apakah perlu dari awal coach sebagai pemain kreatif juga? Nah, Sintayong kan lebih tahu soal itu. Kalau dari kacamata lu tuh gimana? Nggak bisa. Intinya adalah sirkulasi bola cepat. Kayak di babak pertama di leg 1 dan 2. Sirkulasi. Kalau Evan Dimas lelet, ya nggak usah dipakai. Makanya gue tadi bilang kemungkinan Dewa Angga bermain kalau Rahmat Irianto nggak dalam kondisi fit. Tapi Ramai Rumakiek juga mungkin dimainkan di posisi kiri melihat kemarin Asnawi. Bukan, Irfan Jaya terlalu boros head to head dengan kiper kan. Nah mungkin Ramai Rumakiek yang dimainkan dulu supaya apa? Nebak bola manggis. Ini timnas Indonesia main yang mana sih? Nah pelatih lawan kan nyari anti teori tuh. Nah ini formasinya ternyata kaya sekali dalam varian formasi. Nah ini yang gue tunggu. Makanya gue nunggu kejutan. Gue boleh ngomong dulu lah. Om Yuke boleh Om Yuke sebentar tahan dulu. Om Yuke sebentar. Kita akan lanjutin makin panas bahas timnas. Tapi setelah yang satu ini. Bentar ya Jebretimnya bentar. Tungguin. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Oke, makin panas aja makin seru. Silakan Om Yuke untuk tanggapannya tadi dari kedua pandit kita di sini. Gue tertarik tadi sebenarnya ngelihat grafis lu buat formasi tuh nempatin. Iya dari Abrar ya. Egy di center forward ya, menarik tuh memang. Sebetulnya kalau lawan Thailand dengan mindset cara main mereka ya dan dengan modal yang kita punya sekarang, kita memang nggak
terlalu butuh striker murni sih di depan, karena kita akan lebih banyak Oke. membawa tekanan nanti. Atau That's kita what I memang said. sengaja membiarkan Thailand untuk masuk menekan supaya kita bisa counter. Kayaknya skenario-nya kayak gitu. Jadi benar juga kita mendingan kalau kita mau ngandelin counter, mendingan pakai Egy atau Kambuaya jadi nomor 9 palsu misalnya. Biar sayapnya Witan terus Irfan. sama Irfan Jaya bisa main bareng gitu. Jadi kita punya hulu ledak saat kita counter itu luar biasa gitu loh. Dibanding kita misalnya taruh Ezra atau taruh Hanis Sagara atau taruh Dedik atau Kusedia yang kita tahu sejauh ini kontribusinya masih minim dalam skemanya Sintayong. Nah, lawan Thailand kita punya kesempatan nih mengubah ini gitu. Dengan harapan tentu kita buat kejutan lagi, kan Sintayong kan suka dibuat formasi-formasi yang ngejutin gitu ya. Why not gitu kalau itu dicoba, wah menurut gue itu revolusioner sih. Misalnya Egy taruh sebagai 9 palsu gitu, itu buat dia kan punya kemampuan skill bagus ya. Itu kalau dia pegang bola terus dia bisa main Pakai false nine. cepat dengan counter kombinasinya sama Witan sama Irfan, wah itu bahaya. Dan di belakang menurut gue kalau lihat tadi diskusi ini dan melihat kecenderungan Sintayong yang praktis jarang ngubah formasi di belakang ya, jarang ya, bukan nggak pernah tapi jarang gitu. Kayaknya dia akan benar tadi kata Vino, kayaknya sih Dewangga akan di switch ya sebagai fullback kiri ya. Tapi itu ada resiko berarti kan. Kalau Ahmad Irianto yang selama ini biasanya udah tandem double pivot sama Dewangga, terus dia juga dalam keadaan nggak fit, ini juga problem juga. Jadi emang ini pilihan-pilihan ini yang kayaknya sekarang Sintayong harus pikirkan betul gitu. Iya. Walau aku yakin Dari kata lu masih kehilangan Arhan. Iya, gue yakin saat ini sih udah ada line up-nya dia. Gue yakin udah ada line up-nya dia. Tapi kalau gue pribadi jangan pasang Elkan Bagot dulu deh. Gue deg-degan dia karena dia sebenarnya nggak Gua akan setuju. terlalu dipenuhi juga gitu. Oke. Untuk main lawan Thailand di leg pertama ini apalagi sebagai starter gitu. Gitu sih. Oke, Vino, kalau soal Elkan Bagot kita lanjutin dari Om UK dan juga Koci, gimana lo ngelihat peran seorang Elkan Bagot yang memang sempat bagus dan juga sempat ada flop-flop sedikit dari kacamata lo gimana, Vin? Keren ya Elkan Bagot lawan tanah kelahiran dia, Thailand. Ya. Terus bahkan banyak dugaan bahwa Elkan Bagot setelah jalanin karantina nih, kira-kira back tengah timnas tuh bakal pakai Elkan sama Rido atau Elkan Farudin. Ternyata memang iya lu naturalisasi ya Elkan nggak dikasih porsi lebih juga sama Sintayong sama kayak Ezra Walian gitu. Jadi memang yang gua tangkep sih sejak lawan Vietnam ya, atau lawan game kedua lawan Laos ya. Game kedua lawan Laos pernah gua di presscon ya, Sintayong tuh bilang ya ini baru mengaplikasikan keinginan dia tuh 40-50% kalau nggak salah. Jadi menurut gue Sintayong adalah benar-benar pelatih yang benar-benar tahu kapasitas timnya seperti apa. Gue feeling gue sebelum lawan Vietnam, Sintayong tuh tahu anaknya mungkin akan sulit lawan Vietnam, bahkan ngalahin Vietnam juga nggak bisa. Makanya dia main kayak gitu ultra defensive. Benar. Iya. Oke. Pertandingan malam ini lawan Thailand, dia juga tahu kapasitas anaknya sejauh mana bisa ngimbangin Thailand. Makanya sangat gak heran kalau nanti jam 19.30 gue lihat yang akan turun ya pemain-pemain yang sangat bertahan atau bahkan benar kata Mas Yusuf yang nggak pakai false nine karena dia tahu semampu apa anaknya bisa ngimbangin Thailand. Oke, kalau dari Tulang Wesley ngelihat peran seorang Elkan Bagot, apakah terlalu berisiko untuk dimainkan sejak menit awal? Yang gue senangnya dari Coach Sintayong adalah dia tidak perlu mendengar pendapat orang lain, terutama netizen yang mengagung-agungkan Elkan Bagot. Ya. Ketika Elkan Bagot mulai gabung, wah itu yang namanya fans naturalisasi itu, wah kayak gini loh. Rame nih dari Inggris nih. Seolah-olah Elkan Bagot mengajarkan para pemain kita passing yang baik dan benar. Dan itu dalam fase persiapan wajar kalau kita memberikan kritikan kepada pemain-pemain timnas kita. Elkan Bagot masuk bukan berarti selesai itu semua kebiasaan buruk di liga. Tapi ketika sudah masuk turnamen, yang ada kan kita mendukung. Bukan lagi koreksi, karena koreksi sudah dilakukan ketika di masa persiapan. Nah, apa yang dilihatkan oleh teman-teman di kita, penguasaan bola kita sering 70%. Akurasi kita sering sampai 70% dalam pertandingan. Soal finishing, ya kita bicara soal lini depan. Tapi peran Elkan Bagot harusnya kalau kita lihat nggak sebesar itu. Orang lihat gitu. Kita punya Dewangga Farudin yang bisa mengambil peran itu. Oke, Elkan Bagot punya tubuh tinggi, punya ketenangan. Tapi yang gue khawatir adalah soal komunikasi dia dengan para pemain kita. Speednya berat, speednya lo ajak lari berat itu. Nah iya, udah speed berat nggak bisa komunikasi dengan pemain kita gimana?
Gitu dia. Dari Koci gimana, Koci? Gue yakin Elkan Bagot dicadangin. Dan gue setuju, gue pertama kali nonton dia lawan Singapura, sebenarnya gue bikin sangat kecewa. Karena Coach, lu datengin pemain dari Inggris, main kayak gitu ya, sorry to say. Gue umur 19 lebih kenceng daripada dia. Ngerti nggak? Cuman kembali lagi, this guy jangan terlalu dikritik kan dia baru 19. Iya, betul. Dia masih berkembang. Masih bisa Cuman tumbuh. levelnya dia nggak bisa ngikutin. Sebagai super sub, bola-bola atas gue setuju, bisa. Tapi definitely nggak sebagai starter. Oke. Coba kenapa Sintayong minta pemain naturalisasi lagi-lagi di posisi belakang? Kan gue bingung. Lu udah ambil Ya bola atas paling. Ya, udah ada Elkan Bagot yang memilih kewarganegaranya sebagai Indonesia. Oke, sebelum nggak usah naturalisasi, tapi dia memilih. Tapi kalau kita lihat bagaimana striker-striker kita berperan, Mbok ya kalau mau naturalisasi ya di depan. Gue rasa Sintayong juga kecewa makanya dicadangin. Oke, memang Kuncinya nih sebenarnya apa? pertandingan multi ini kuncinya sebetulnya kita jangan sampai kalah aja. Udah, kalau kita kalah, kita secara mental ini pengaruh besar. Pengalaman-pengalaman kita di Piala-Piala AFF sebelumnya itu kita nggak boleh kalah. Kita minimal kita bisa ambil poin 1 gitu. Kalau Thailand biasa ketinggalan dia karena mental mereka bagus. Ingat waktu pas 2016 terakhir kali mereka juara itu kita kalahin mereka di Pakansari. Begitu balik ke Thailand kita habis digulung 2-0. Jadi Thailand tuh udah karena sudah sering tampil di final dan sering juara, jadi dia tahu bagaimana caranya memenangkan game final gitu. Nah ini kebetulan 2 leg di tempat netral, jadi kita nggak boleh hilang di game pertama. Karena itu yang mereka lakukan saat lawan Vietnam. Terlepas dari kontroversi Vietnam dicurangi segala macam, tapi mereka manfaatin keunggulan di leg pertama 2-0. Di leg kedua mereka maintain saja, karena mereka punya position organisasi bagus. Mereka terus lolos final. Itu sih kelebihan Thailand ya. Dia bisa maintain 2 leg itu, bagaimana kapan cara ambil poinnya, kesempatannya gitu. Nah, itu kelemahan kita. Kelemahan kita adalah soal menjaga kepanikan. Iya. Soal menjaga Disiplin, harus disiplin, fokus kalau kata lo kan. Lawan Singapura memperlihatkan wajah kita yang lama. Oke. Di babak kedua. Babak kedua. Babak 1 good ya, Coach. Lawan Malaysia dan di babak pertama leg lawan Singapura. Leg babak atau leg? Leg pertama Singapura kita masih melihat ada hal-hal yang berubah nih. Masuk leg kedua, babak pertama udah mulai sedikit turun ya. Peran bolanya. Babak kedua Mungkin itu plus poinnya Evan Dimas. Dia sebagai pemain senior, dia bisa mengangkat timnya lah. Ada leadershipnya, Coach. Iya, ada leadership, bermain lebih tenang lagi. Itu mungkin plus poin itu bisa dimanfaatkan. Atau kalau enggak Egy. Waktu belajar ini, Coach, lawan Kamboja, lawan Laos, Egy dalam strategi bertahan menurut gua Evan Dimas. Menurut gua rapornya merah. Dalam organisasi pertahanan. Lu boleh lihat ulang rekaman lawan Kamboja menit ke-30. Kita diserang tuh. Evan Dimas jauh sekali dari back dan jalan kaki loh ke belakang. Waktu lawan Laos kejadian golnya, di mana posisi? Ada lagi Evan Dimas. Jadi secara organisasi ya kita butuh dalam melawan Thailand, kita butuh memang orang yang bisa menyerang dan bertahan sama baiknya. Kita butuh fighter lah. Dan kita butuh pemain-pemain yang bertenaga lah, dan Evan Dimas, Elkan Bagot tuh nggak ada dalam kriteria itu untuk lawan Thailand nanti. Gitu. Dedik di depan sebagai orang yang merusak pertahanan Thailand supaya garis pertahanan mereka jangan terlalu maju ke tengah. Karena ada Dedik yang akan jadi peluru meriam dari kita. Itu posisinya apa? Striker. Oke. Gue nggak mau merusak diskusi kita kali ini, tapi gue justru pengennya membuat diskusi ini lebih enak. Jadi buat Om UK sama Vino, kalian boleh break sebentar sembari nikmatin kopi spesial Kapal Api Gula Aren ya. Perpaduan sempurna kopi hitam Kapal Api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli yang jadi pilihan kita. Aroma dan rasanya jelas lebih enak. Betul, Jebretim juga bisa dapetin ya di minimarket dekat rumah kalian. Ayo sebentar lagi kan udah mau timnas main ya, dan analisa mereka pasti kita tunggu juga, soalnya tadi banyak ya beberapa mau false nine lah, atau misalnya mau siapa yang dipakai terutama untuk striker, dan beberapa yang harus dicadangin di backnya ya. Nah sambil gue mau nanya nih soal timnas, sekaligus ini jadi kuis persembahan dari Kopi Kapal Api Spesial Gula Aren tentang siapa top skor timnas di Piala AFF ini. Sumpah gampang banget nih pertanyaannya. Top skor timnas Indonesia. Bambang Pamungkas. Iya, top skor. Timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini. Kalau susah coba aja tanya sama UK sama ini semuanya wartawan jadi semua. Lo tapi tahu beneran nggak?
Tahu. Oh tahu, ya udah. Diskusinya makin menarik. Karena ini pemain Inter jadi top skor, makanya egois. Egois. Tadi disebut. Udah dikasih Udah. clue Oke, sama satu Koci. kali lagi. Formatnya gimana? Tiga gol. Formatnya langsung aja jebretim. Nah, di kolom komentar dengan format nama, jawaban dan nama akun Instagram lo apa. Jangan dikunci ya untuk akun Instagramnya. Langsung aja jawab sekarang sebanyak-banyaknya di kolom live chat biar dipilih sama Abrar. Semoga Ya. lo yang beruntung ya. Betul. Langsung sikat. Oke, sikat. Abrar kasih hadiah, Abrar. Lanjut. Lanjut. Oke, kalau dari Vin ngelihat pertahanan dari Indonesia sendiri melawan Thailand, lo punya pandangan tersendiri nggak sih buat match yang sebentar lagi akan mulai? Waduh, ngomongin taktikal ya, gue. Kalau sering nonton Liga Indonesia juga kan, lo praktisi kan juga kan? Gimana? Dia komentator sekarang. Artis dia sekarang, coach. Dia artis sekarang. Dia live commentary. Rame goreng. Gimana? Gue kaget sih ketika memang yang dipasang dari awal tuh Farudin sama Alfranda Dewangga ya, atau kadang Kerido. Justru bukan Victor Igbonevo yang memang di liga timnya punya pertahanan yang baik gitu kan. Ya Kak. Dengan lawan Thailand ini sih, gue masih Victor Igbonevo kenapa nggak dipasang, karena di friendly match atau di beberapa pertandingan awal-awal seperti Afghanistan tuh yang bikin salah. Iya, lawan Afghanistan ya, langsung bikin kesalahan. Tapi dengan kapasitas yang dia punya, pernah main di Liga Thailand dan pemain-pemain yang dihadapi itu bukan pemain asing buat dia ya. Kayak dia pernah lawatin Denda, pernah lawan Canatip. Seharusnya sih Sintayong kasih kesempatan dia kalau memang paketan yang dia mainin selama ini kayak Farudin dengan Rizky Ridho Farudin atau Dewangga memang nggak jalan. Gua harus kayaknya karena ini laga-laga final, mental pengalaman dibutuhin Victor Igbonevo punya itu dibanding Farudin juga yang udah main 4 AFF ya, 4 atau 5 AFF kalau nggak salah. Gue sih ngeliat kayaknya harus dikasih kesempatan juga Victor Igbonevo sama Sintayong. Oke, kalau dari Coach sendiri ngelihat pertahanan Indonesia untuk lawan Thailand tuh akan seperti apa sih, Coach? Dari kacamata lu aja ya. Pada saat mereka bisa menahan Vietnam 0-0, itu harusnya moralnya meningkat. Dalam arti mereka bisa. Tapi di sisi lain, lawan 10 orang Singapura bisa kebobolan. Ini juga bahkan lawan 9. Tanda tanya ya. Ini juga sebuah minus point. Nah, dalam arti gue sih nggak mau terlalu keras karena ini pemain muda semua, ngerti nggak? Jadi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu kesalahan yang dasar yang dilakukan oleh anak-anak muda kan. Maka dari itu belajarlah dari kesalahan, lebih fokus dan berikan segalanya. Kembali lagi masih ada 2 leg. Itu penting sekali. Itu adalah bagian dari strateginya Sintayong. Oke. Untuk bermain bagaimana di leg pertama, bagaimana di leg kedua, dan skornya seperti apa yang harus dilakukan. Dan gue yakin Sintayong bisa itu. Oke, itu closing statement dari Koci. Kalau misalnya dari Om Wesley. Kalau Sintayong nggak bisa nonton Just Indo. Atau nonton What It Was ya, Gimana kalau misalnya dari Om Wesley gimana, Om Wesley? Ya kalau gue harapan gue Closing statementnya. lagi-lagi kita tahu kebiasaan pemain nasional kita dari tahun ke tahun dan itu mulai berubah era Sintayong. Ya. Di Piala AFF kita kebobolan 7, Thailand cuma 1. Ya. Tapi di AFF hanya ada 7 pemain Thailand yang bisa mencetak gol. Kita 10 pemain mencetak gol. Artinya kita punya varian serangan yang lebih baik. Meskipun striker kita harap tidak hanya Ezra yang mencetak gol. Ya. Sabar bermain, ikuti arahan, ikuti taktik. Jangan keluarkan karakter Liga Indonesia yang protes wasit sana sini. Kan lihat, selama kita dirugikan wasit dalam beberapa pertandingan, nggak ada pemain kita yang komplain kan? Iya. Itu bagus, itu sudah menunjukkan Harus bahwa seperti itu. Semoga bisa dibawa ke dalam liga ya. fokus bahwa target lu bukan protes wasit. Iya. Apapun yang lu Berlebihan protes, gitu ya. kejadian tidak berubah. Iya, Wasit malah makin jengkel sama lu. Nah, fokus aja udah ke dengan strategi yang disiapkan Sintayong bahwa lu percaya pelatih, oke, ikuti maunya dia. Oke. Itu kalau misal dari Vino dulu sebelum ke Om UK, closing statement lah apa, Vin? Silakan Vino. Harus yang cetar ya. Ya, nggak perlu takut lawan Thailand. Ini final keempat lawan Thailand, walaupun 2 finalnya udah jauh lama, tapi at least mentalitas Thailand nggak jauh beda sama kita. 3 final yang udah kita lewatin, skornya nggak pernah jauh. Semua masih ada celah, apalagi sekarang main di tempat netral dengan pelatih yang punya kualitas. Thailand pun baru dalam transisi ke pelatih baru. Ini peluang kita untuk bawa trofi tahun ini pulang ke Indonesia. Nggak pulang ya. Lihat Koci tuh, disuruh lihat Koci. Kenapa tuh? Mainnya kayak begini. Udah paling top nih.
Oke, siap. Itu kayak formasi bapaknya Afif di YouTube-nya Coach. Udahlah, percaya gue, turunkan Sintayong main seperti ini. Oke. 4-4-2, Egy dan 1 DM. Silakan kalau mau ambil clickbait buat ini ya. Kalau ada yang mau ambil kalau dari Om Yuke. Gue nggak yakin Egy starter. Starter ya? Tapi Sintayong punya pemikiran sendiri, pasti punya strategi sendiri. Kalau dari Om Yuke, gua highlight jangan buat kesalahan yang nggak perlu dipertahankan. betul itu. Kalau lu lihat waktu kita kebobolan sama Malaysia 1, itu karena kesalahan Irja dalam clearance akhirnya jadi gol. Kemudian kebobolan kita dari Singapura dengan di 2 leg kemarin itu juga karena kesalahan kita, bukan karena kepintaran mereka. 2 gol mereka di babak semifinal kedua itu kan dua-duanya dari bola mati, bukan dari open play. Kita kalau open play itu disiplin banget. Cuman itu dia, kadang-kadang karena panik, kalau bola salah di intercept lawan, di counter jadi gol atau jadi free kick atau jadi kemarin sempat penalti. Itu kan karena kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Itu aja deh, jangan bikin kesalahan yang nggak perlu gitu. Kalau memang mau safety, mau clearance-nya ke samping, jangan ke tengah gitu. Supaya kita kalau buat pelanggaran juga jauh-jauh dari gawang, pelanggarannya jangan deket-deket dari area 16. Karena kita tuh udah trauma kalau set piece udah gemeteran duluan gitu. Karena selalu kebobolannya dari set piece. lawan gitu. Singapura Gitu Shandan sih. ngeri lah. Oke, itu dia dari Jebret Tim. Bagaimana tanggapan lo? Pokoknya kita dukung timnas Indonesia, sebentar lagi akan bertanding. Doakan yang terbaik, yang penting fokus dan mentalnya juga harus kuat di final ini. Silakan. Dan Kakakku. dan supaya apapun nanti hasilnya pembinaan ke usia dini dan grassroots-nya makin oke lagi, makin Amin. kece lagi. Tentunya lebih kece lagi kalau kita dapat kado di awal tahun ini ya. Betul sekali. Tapi sebelum dapat kado piala, kita juga mau ngasih kado juga buat yang benar-benar tadi menang lah di quiz kita. Jawabannya gampang banget. Apa Coach Justin jawabannya? Irfan Jaya. Irfan Jaya 3 gol. Oke, thank you Mardel, thank you Coach, thank you juga Thank you. Tulang, thank you juga Bang Yuke sama Vino. yang lagi di Singapura tapi bukan di Singapura. Mari kita dukung timnas dengan apa-apaan lu. hasil yang terbaik. Semoga timnas bisa berbuat yang seoke mungkin. Oke. oleh pertandingan ini. Indonesia bisa. Ayo kita dukung timnas. Sampai ketemu lagi di next episode dari DPI. Dadah.